Wulandari. Kali ini kita akan membahas mengenai subbudaya dan kaitannya dengan perilaku konsumen. Jadi sebelum mengenal lebih jauh apa itu subbudaya, terlebih dahulu kita memahami pengertian dari budaya itu sendiri. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, dan simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepribadian, serta kepercayaan seseorang dan masyarakat. Nah, budaya ini bukan hanya bersifat abstrak atau hayalan, tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, serta bahasa. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian dari subbudaya. Subbudaya merupakan kelompok budaya masyarakat yang berbeda di mana mereka ini sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks seperti bangsa, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis di mana para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan mereka dari para anggota masyarakat yang sama pada waktu yang bersamaan. Mereka ini memegang kepercayaan yang dominan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, berdasarkan analisis dari bagian-bagian subbudaya, kita akan menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel yang terbentuk dari subbudaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan dikelompokkan ke dalam karakteristik yang sama, yaitu yang pertama ada subetnis budaya, yang kedua yaitu subbudaya agama, yang ketiga subbudaya geografis dan regional, yang keempat yaitu subbudaya usia, yang kelima yaitu subbudaya jenis kelamin, dan yang terakhir yaitu subbudaya ras. Kita masuk ke dalam subetnis budaya, di mana etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik yang sama di dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi dan kognisi kelompok lain di dalam masyarakat yang lebih luas. Nilai ini dapat terbentuk dari segi fisik, agama, geografis, atau faktor lainnya, namun tidak mutlak. Kemudian yang kedua yaitu ada subbudaya agama. Di dalam subbudaya agama ini, karena bervariasi dan pluralis, maka membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperlihatkan preferensi dan tabu yang spesifik. Kemudian subbudaya yang ketiga yaitu subbudaya geografis dan regional. Subbidang dalam ilmu geografi manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma dan variasi mereka, hubungan mereka dengan ruang dan tempat. Selain itu, subbudaya geografi juga menggambarkan dan menganalisis secara bahasa, agama, ekonomi, pemerintah, dan aktivitas budaya. Yang keempat, subbudaya usia, yaitu pemasar harus berhati-hati dalam mengsegmen konsumennya, karena jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya, sebagian konsumen dewasa ini merasa mereka masih muda. Sebaliknya, ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Selanjutnya, subbudaya jenis kelamin. Kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai cara untuk mendominasi dan mengungkapkan kekuasaan atas orang lain, membedakan dirinya dari orang lain, dan mungkin bentuk terselubung dari agresi terhadap orang lain. Wanita sebaliknya cenderung menilai tinggi barang milik yang dapat memperkuat hubungan personal dan sosial. Yang terakhir yaitu subbudaya ras. Secara umum, definisi ras yang lain didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosial. Dapat diartikan bahwa ras adalah sekelompok penduduk suatu daerah yang mempunyai ciri-ciri keturunan tertentu yang tidak sama dengan penduduk daerah lain, atau dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan mereka dengan penduduk masyarakat yang lain. Berikutnya, contoh-contoh dari subbudaya yaitu yang pertama subetnis budaya. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku budaya. Nah, dari sini Indomie kemudian membuat inovasi rasa-rasa yang terdapat di dalam
Produknya ini berdasarkan selera Nusantara, misalnya mie goreng Aceh, soto Banjar, soto Betawi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga pebisnis yang membuka seperti rumah makan Padang, rumah makan Sunda, rumah makan Betawi, dan warung Tegal atau warteg. Kemudian untuk contoh dari subbudaya agama, misalnya di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, dari sini perusahaan yang akan memproduksi produk, terutama produk makanan, perlu menyertakan logo MUI atau logo halal karena masyarakat yang mayoritas ini lebih memperhatikan kehalalan suatu produk. Misalnya produk yang tidak mengandung babi. Bisa juga untuk yang membuka bisnis makanan menyertakan atau membuat peringatan dengan tulisan misalnya no pork, no lard. Jadi tanpa mengandung babi dan tanpa mengandung lemak babi. Contoh dari subbudaya geografis dan regional. Kita bisa lihat di wilayah perkampungan yang bidang usahanya perkebunan, masyarakatnya lebih memilih untuk membeli mobil yang bisa digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan mereka, misalnya mobil truk. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, mereka lebih memilih mobil keluarga seperti Xenia atau Toyota yang nyaman digunakan di jalan beraspal. Contoh dari subbudaya usia misalnya dapat kita lihat dalam iklan kecap bango, sabun Lifebuoy, atau mungkin Pepsodent, yang dimana bintang iklannya selalu menunjukkan anak-anak dan keluarganya. Nah, di sini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan harus tetap terjaga secara harmonis. Contoh dari subbudaya jenis kelamin bisa kita ambil salah satu merek yaitu Garnier. Garnier menciptakan produk facial wash khusus untuk wanita dan khusus untuk pria. Nah, untuk pria ini bisa kita lihat yaitu Garnier Men. Sedangkan untuk wanita bisa menggunakan Bright Complete Facial Wash. Dan yang terakhir yaitu contoh dari subbudaya ras. Wardah membuat produk BB cushion yang sesuai dengan jenis kulit wanita Indonesia yang berbeda-beda. Ada untuk shades-nya ada light beige, sandy beige, honey beige, dan natural. Jadi bisa disesuaikan dengan jenis kulit wanita masing-masing. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali ras kan. Nah, jadi bisa kita sesuaikan sama keinginan kita. Berikutnya, dalam tinjauan subbudaya terdapat beberapa konteks penilaian seperti yang pertama afeksi dan kognisi. Penilaian afeksi dan kognisi merupakan penilaian terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai objek atau ide, serta kesiapan seseorang untuk melakukan tindakan atau aktivitas. Nah, yang kedua yaitu perilaku, di mana merupakan suatu bentuk kepribadian yang dapat diartikan bentuk sifat-sifat yang ada pada diri individu yang ditentukan oleh faktor internal yaitu motif, IQ, emosi, dan cara berpikir, dan faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alam. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Prinsip teori Gestalt ialah bahwa keseluruhan lebih berarti daripada sebagian-sebagian. Sedangkan teori lapangan dari Kurt Lewin berpendapat tentang pentingnya penggunaan dan pemanfaatan lingkungan. Nah, berdasarkan teori di atas, faktor lingkungan merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh pada perilaku konsumen. Berikutnya kita akan membahas pengaruh budaya Amerika dan Korea yang masuk ke dalam negara Indonesia dan mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kita lihat yang pertama dari sisi makanan. Untuk di Amerika ada beberapa makanan yang terkenal yaitu seperti taco, burger, sandwich, burrito, kemudian ada hotdog. Nah, kalau untuk yang di Korea ada kimbap, bibimbap, ramyeon, bulgogi, kemudian ada kimchi. Nah, dari beberapa makanan ini semakin tahun semakin menjamur dan banyak sekali bermunculan di Indonesia. Jadi kita sebagai konsumen tanpa harus ke negara asalnya, kita langsung bisa menikmati makanan tersebut di negara sendiri. Kemudian dari cara berpakaian juga banyak sekali yang mempengaruhi konsumen di Indonesia. Kemudian dari selera musik, dari yang misalnya yang di Korea itu ada K-pop, kemudian yang di Amerika itu seperti pop rock, sangat menjamur di Indonesia. Nah, kemudian
Terutama yang terakhir ini untuk kaum wanita dari sisi kecantikan atau make up. Nah, jadi kalau untuk Amerika sendiri make upnya lebih ke bold. Jadi ada beberapa wanita Indonesia yang menyukai jenis make up ini. Kemudian kalau untuk yang Korea ada lebih mengarah kepada natural soft. Jadi sangat bisa digunakan dalam make up sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke dalam beberapa faktor lintas budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran ke luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan dan nilai konsumen. Para pebisnis Amerika sering menggunakan pandangan etnosentris dengan berasumsi nilai dari konsumen Amerika bersifat universal. Walaupun demikian, nilai tradisional Amerika seperti prestasi, materialisme, individual, dan gairah muda tidak dekat dari bagian dunia. Banyak negara Asia lebih menerima sifat sosial dan kelompok daripada individual yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, perbedaan perspektif juga muncul. Di Amerika, setiap waktunya untuk bekerja dan kesenangan berdasarkan bisnis. Sedangkan di Amerika Selatan dan negara-negara Eropa, orang lebih menyukai mencampurkan bisnis dengan kesenangan dan sering terlambat untuk pertemuan hal yang biasa. Yang kedua yaitu bahasa. Para pemasar harus memperhatikan bahasa dan subjudul dari bahasa dan dialek dari negara di mana mereka akan memasarkan produknya. Demikian penjelasan materi mengenai subbudaya dan kaitannya dengan perilaku konsumen. Semoga teman-teman dapat menikmati dan memahami apa yang telah disampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.